Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman buat kita semuanya. Oke, balik lagi teman-teman untuk channel ya, untuk analisa trading cryptocurrency hari ini. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Saya harap semuanya baik-baik saja teman-teman dan selalu sehat selalu. Oke, kali ini saya akan bahas untuk Bitcoin. Tapi sebelum itu teman-teman yang belum join guide, ayo join aja di link deskripsi teman-teman. Di sini banyak koin-koin project bagus dan sempat ngepam beberapa kali teman-teman ya, ada sampai 10 kali kenaikan 100% dan macam-macam, dan masih banyak lagi ya teman-teman di sini. Oke, dan di sini ada beberapa token teman-teman yang cukup naik ya, hampir 10 kali. Koin KLT, koin basis share ini ya. Dan ini ngepamnya gila-gilaan teman-teman untuk di get ayo ini. Jadi teman-teman di sini banyak koin-koin project yang cukup bagus teman-teman, yang cukup nanti bisa teman-teman bisa jadi project depan ya untuk di get ayo ini. Oke, linknya di deskripsi teman-teman. Oke, sekarang Bitcoin teman-teman di level 46.900 ya, tertinggi tadi itu 47.700, tapi sempat terpantul kembali ke bawah. Dan ini cukup mengindikasikan bahwa Bitcoin sekarang lagi bullish teman-teman, seperti pada analisa saya sebelumnya ya, bahwa Rusia ini akan mempertimbangkan untuk perdagangan ekspor impornya yang menggunakan Bitcoin dan Ethereum. Ini cukup dominan teman-teman, apalagi untuk menghindari sanksi. Tapi negara-negara barat tidak akan melakukan hal seperti itu nanti ya. Oke teman-teman, kita bisa dilihat untuk di chartnya teman-teman, sekarang di level yang cukup sangat bagus ya. Bitcoin di level 60, jadi level grid ini cukup sangat bagus teman-teman untuk entry. Sebenarnya kalau teman-teman mau entry ya di level fear ya. Jadi kalau udah sampai sini sudah take profit banyak. Ingat teman-teman, kalau Anda sudah take profit, take aja dulu profitnya, take profit dulu, simpan. Kemudian kalau mau diinvestasikan lagi boleh, mau dibelanjakan juga nggak apa-apa. Jadi take profit, kemudian dikalkulasikan atau ditambah lagi portofolio yang coin projectnya teman-teman tadi ya. Jadi jangan terlalu over greedy, itu tidak baik teman-teman. Ingat, serakah itu boleh, tapi terlalu serakah itu jangan ya. Oke. Ibaratnya tuh ya, kita harus menikmati hasil kita ya teman-teman, meskipun dalam skala kecil ya, harus take profit ya teman-teman. Oke teman-teman, kita bisa dilihat untuk chart dan indikator sekarang di level kenaikan cukup sangat tinggi sekali, 46.000, dan sudah breakout teman-teman ya. Kemudian sudah breakout di 44, 45, 44.000 ini sudah breakout, dan sekarang technical buying Bitcoinnya ini cukup sangat kuat sekali. Dan kita bisa lihat di chartnya teman-teman, untuk rally-nya kemana bang untuk Bitcoin. Oke, ini kemungkinan besar ya teman-teman, ini kan masih terpantul ya di area resisten 1 ini, resisten 2 masih terpantul teman-teman seperti biasanya. Nanti akan terpantul teman-teman seperti ini ya, sudah naik, terpantul lagi, kemungkinan akan to the moon lagi ya. Jadi seperti ini teman analisanya teman-teman. Oke ya, ini kan kemungkinan akan naik ya teman-teman, turun lagi sedikit, kemudian akan naik kembali ya, atau turun lagi sampai sini, kemungkinan akan turun naik ke atas kembali ya. Jadi teman-teman persiapin aja nanti, antisipasi teman-teman. Jadi kalau misalkan harga koinnya anjlok lagi, serok lagi bawah ya, jadi seperti itu ya. Jadi lebih aman untuk kita, jadi kalau nyangkut tidak terlalu nyangkut. Tapi kalau teman-teman pakai dollar cost averaging juga tidak masalah ya. Oke, dan kita lihat teman-teman di weekly tuh di Bitcoin, time weekly-nya ini cukup dominan banget teman-teman, sudah break. Kita nunggu aja dulu di area demandnya ini ya. Jadi kalau misalkan tembus di area demand, kemungkinan besar ini akan terus naik teman-teman. Bitcoin akan bisa menyentuh all time high-nya terbaru lagi. Oke ya teman-teman ya. Dan di sini ada berita cukup sangat bagus untuk senator. Oke, senator AS bekerja pada regulasi kripto berbasis luas teman-teman. Di sini dua senator AS sedang mengerjakan kerangka peraturan bipartisan berbasis luas untuk cryptocurrency. Pekerjaan yang kami lakukan akan menjadi tujuan yang sangat kompleks dan inisiatif intensif dari berbagai aspek industri ini teman-teman ya. Mungkin teman-teman Amerika ini cemburu ya sama El Salvador ditetangi sama Cizet ya. kemungkinan. Oke, senator AS memperkenalkan kerangka komprehensif untuk mengatur industri kripto. Senator AS Kristen Gilbert atau di NG di negara atau Cindy Lumin di Wyoming teman-teman ya. Oke, bekerja sama dalam kerangka peraturan berbasis luas tentang bagaimana industri kripto harus diatur. Mereka menjelaskan pada hari Kamis di acara Politico Live ya. Pekerjaan kami ini menjadi sangat kompleks teman-teman, dan akan menjadi inovasi yang industri kripto yang cukup sangat bagus ya untuk ke depannya nanti. Oke, awalnya dua negara bagian teman-teman, nggak masalah di New York ya dan di Wyoming. Oke, awalnya nggak masalah teman-teman di dua negara bagian ini, tapi
Dua negara ini kalau berhasil, pasti di negara bagian Amerika lain akan menerapkan hal yang sama. Oke ya. Dan beberapa akan diatur oleh CTFC, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas, dan beberapa bagian akan diatur oleh SIC ya teman-teman. Tapi kalau SIC ini mungkin agak sedikit berat, tapi kalau misalkan kalau senator kalau punya diskresi ya kemungkinan yes, balah kan untuk nggak semua bagian Amerika ya kan, untuk di negara bagian itu aja ya, kemungkinan besar seperti itu. Oke, bermaksud untuk komisi regulasi ya dapat pada masalah kesan pertama dan membuat penilaian dan bimbingannya, kata tambahannya ya. Oke, ini cukup singkat, berita sangat cukup bagus. Dan teman-teman di sini ada Vitalik Buterin. Nah, ini Vitalik Buterin juga mengakui teman-teman biaya Ethereum gasnya tuh besar banget ya untuk kegunaannya. Masalah besar untuk kegunaannya di sini. Tapi kan sudah ada kan beberapa Ethereum layer 2 kayak Polygon dan beberapa token yang bisa menjembatani Ethereum biar gasnya lebih murah banget ya. Kayak Polygon Matic itu sudah murah, jadi ini tidak terlalu dipermasalahkan. Jadi salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Buterin, telah mengakui bahwa biaya tinggi tetap menjadi tantangan signifikan bagi aset digital yang merupakan ancaman bagi visi menciptakan ekonomi yang terdesentral, teman-teman ya. Berbicara selama wawancara dengan majalah Times, Buterin mencatat bahwa tingginya menggagalkan kegunaan Ethereum pada migrasi proof of stake atau proof of work ya, dari ke proof of stake ya teman-teman. Terus berlanjutnya biaya adalah masalah besar bagi kegunaan Ethereum, terutama untuk hal-hal selain beberapa aplikasi. Kegunaannya mendominasi baru-baru ini. Tapi ini akan segera diatasi teman-teman ya, mudah-mudahan aja Ethereum 2.0 shardingnya sudah selesai semuanya, akan lebih cepat dan transaksinya itu bisa 100.000 transaksi per second teman-teman untuk di Ethereum ini nanti ya. Oke, itu tidak masalah teman-teman menurut saya. Jadi teman-teman bisa baca-baca aja untuk di Ultrasound Money, itu banyak Ethereum yang sudah dibakar kok ya. Jadi hal yang utama untuk mencegah Ethereum digunakan hal-hal keren hari ini hanyalah biayanya. Rasanya seperti jawabannya yang membosankan. Ada masalah sosial besar di Ethereum dan alasan terbesarnya adalah salah satu teknis belum dilakukan oleh cukup tepat ya, kata tambahnya tadi. Dan mudah-mudahan Ethereum 2.0 secepatnya rilis teman-teman, akan menggunakan pure 100% proof of stake, dan teman-teman biayanya akan ditekan lebih murah lagi dan orang akan lebih believe lagi ke Ethereum. Dan sekarang aja sudah banyak ya, apalagi kalau Ethereum 2.0 udah rilis, waduh pasti bisa ngepam 2 kali ya teman-teman. Sekarang harga Ethereum sekitar 3.300 ya US dollar. Kemungkinan kalau naik ya bisa sampai 6.000, bisa sampai 10.000 teman-teman ya untuk di tahun ini kalau Ethereum 2.0 jalan ya. Oke. Dan ingat teman-teman, project-project Web3 teman-teman jangan sampai diabaikan. Kemungkinan besar Web3 akan launching tahun ini. Secepatnya, siapa yang cepat dia akan ngepam duluan ya. Tapi project-project Web3 ini tidak bisa disepelekan teman-teman, karena apa? Semuanya akan menggunakan basis data anonimus. Jadi terenkripsi dengan baik dan skalabilitas keamanannya ya teman-teman, atau safety-nya itu juga akan cukup sangat oke juga. Oke teman-teman, cukup sekian informasi dari saya nih, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan teman-teman silahkan tambahkan di kolom komentar ya. Kalau mau bahas koin apa bang, koin ini, koin chill dan lain-lain, itu sudah perfeksi teman-teman sendiri, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa making money dan take profit bareng. Oke teman-teman, see you again ya di next analisa selanjutnya.